Punya rumah besar di pinggir kota itu memang enak, tapi kalau aktivitasnya sehari-hari ke tengah kota, itu rempong, ribet banget. Mendingan punya satu second home di tengah kota yang nyaman, tapi tetap lega. Ini itu limited banget sisa show unitnya. Yang lain ini udah proses renovasi karena udah terjual. Yuk kita lihat. Ini tipe 3 bedroom yang paling baru karena 2-3 show unit sebelumnya itu udah laku semuanya ya. Ini tipe yang best sellernya ya, 140 meter persegi, gabungan dari 70 plus 70 tapi dirombak ulang semuanya, di layout sedemikian rupa ya. Jadi area untuk living room-nya ini aku lihat lebih besar, kamar tidur utamanya juga lebih lega. Yuk kita bahas satu persatu ya. Jadi begitu masuk dari pintu utama unitnya, itu di sebelah kanan ada area kitchen seperti ini ya. Ini itu interiornya, temanya itu modern oriental ya. Aku suka pemilihan warnanya itu nggak monoton, dia pakai light brown kayak gini ya. Dan semuanya ini setema, ada ukir-ukirannya, dan rak-raknya dari atas sampai bawah itu semua finishingnya halus pakai duko ya. Interiornya ini aku bahas kenapa, karena ini dijual sama seisinya, furniture, elektronik semuanya include ya. Nah ini untuk mejanya sendiri kalau diperhatikan ini pakai granit potongan satu slab ya. Jadi ini pengerjaan interiornya bukan yang sembarangan ya. Rak-raknya juga full dari atas bawah, storage-nya juga banyak buat koleksi piring-piring kesayangan para istri. Nah, di sebelah sini itu ada hanging desk seperti ini ya. Bagus banget, bisa kepikiran untuk dibikin seakan-akan melayang kayak gini ya. Dan ini untuk tambahan storage. Kenapa kalau di apartemen itu mesti interior yang smart supaya nggak berantakan taruh barang di luar-luar ya. Ini yang aku bilang layoutnya itu 1,5 kali lebih besar dari tipe sebelumnya. Kalau teman-teman lihat di video aku sebelumnya, itu area untuk commonnya, untuk dining dan living room itu nggak seluas ini ya. Ini ditata sedemikian rupa supaya main center point-nya di area dining ini bisa muat untuk 6 orang yang lega ya. Jadi nggak sesek-sesekan. Ini kursinya pun dibelikan yang lumayan lebar per kursinya. Dan yang unik itu modern orientalnya itu sampai ke plafon-plafonnya loh. Kepikiran untuk bikin kayak gini, kayak lampion-lampion gitu ya. Keren banget. Begitu pula juga dengan pemilihan granite untuk dining table-nya. Ini juga satu slab ya. Lebar kayak gini, nggak ada potongannya. Dan ini pakai curve kayak gini ya, supaya setema, semuanya setengah lingkaran, jadi nggak ada yang kotak-kotak ya. Di sini tuh halus permainan untuk interiornya. Begitu pula juga dengan backdrop di area ini ya, dikasih semacam ukir-ukiran seperti ini ya, dan nyambung semuanya. Dan di sini itu ada pintu kamuflase. Jadi kalau kita dorong, nih. Jadi ini ada kamar mandi sharingnya ya, udah lengkap dengan shower. Ini untuk gantungan handuknya, exhaust-nya, tempat gelas pemisah, area wet dan dry, saniternya Toto, dan vanity-nya, mejanya nih full ya, jadi nggak separuh, dan udah ada rak di bawahnya. Cerminnya juga udah include, detail ukir-ukirannya kayak gini pun setema dengan area dining tadi. Nah ini kalau ditutup, ini juga bener-bener kamuflase, nggak kelihatan loh. Yaps, garisnya lurus sampai ke atas. Spot utama di apartemen ini pastinya area family room-nya. Ini dibuat lebar ya, kalau yang sebelumnya itu kan memanjang, jadi ini kepotong sampai sini toh. Ya, ini buat kamar kalau sebelumnya. Nah, aku lebih suka tipe yang kayak gini ya. Jadi family dining kitchen ditempatkan di area sebelah kiri. Nanti untuk private room-nya, kamar tidur di sebelah kanan aja.
Nah, untuk family room-nya jadinya bisa jadi lebih lebar kayak gini. Dan look, tone warnanya itu bagus banget. Ini salah satu show unit paling favorit aku untuk apartemen saat ini yang dipasarkan di kota Surabaya ya. Jadi kalau penataannya selega ini, duduk di area sini pun, nonton televisi di sebelah sana, itu masih nyaman, nggak sesek ya, pandangannya ke sana nggak jauh. Dan di sini bisa untuk muat sekitar 4-5 orang, masih ada single chair kayak gini. Di sebelah sini juga bagus banget. Nah, ini gorden-gordennya juga warna brown supaya setema. Dan tentunya kalau di Sky Residence Ciputra World itu dilengkapi dengan kaca aluminium yang tebal ya, kedap suara. Jadi kalau ditutup tadi dibandingkan dengan yang dibuka kayak gini, pasti udah beda ya, ada suara dari luar. Dan ini kita di lantai 35 hadap utara yang favorit ya. Bisa lihat city view dan juga pemandangan ke laut. Jembatan Suramadu itu kalau malam itu cantik banget kelihatan dan nggak kehalang kalau di lantai 35 ya. Dan ini juga cukup lebar, jadi kalau mau dibuat tempat kursi di sini masih oke banget ya. Dan ini juga cukup aman ya kalau punya anak kecil karena ini sedada aku. Jadi cukup tinggi, ini safety-nya bagus. Di sini AC-nya itu tipe VRF system. Jadi indoor AC-nya mungkin ada beberapa unit, tapi outdoor AC-nya itu dijadikan satu di sini supaya kalau mau nyuci AC, mau servis itu nggak ribet di sebelah sini ya. Yuk kita lanjut lagi, lihat private room-nya, kamar tidur utamanya. Nah, area untuk yang private itu dibatasi di sebelah sini ya. Jadi ini area yang public kalau mau terima keluarga besar, tapi kalau untuk istirahat bisa di sebelah sini ya. Yuk kita bahas satu persatu. Ini kamar tidur anak yang pertama yang udah di custom dengan interiornya. Ini ukurannya sekitar 2,8 x 2,8 dan ini dia pakai ranjang yang queen ya, 160 x 200. Ini bisa connect juga ke area balcony sharing dengan kamar utamanya ya. Dan di sini bisa ditempatkan juga untuk area meja, lemari pakaiannya ya, ini cukup banget untuk anak-anak. Dan kalau diperhatikan, setiap kamar tidur yang sudah di custom itu pakai finishing vinyl lantainya. Dan di sini ada kamar tidur anak yang kedua. Ya, kalau belum di interior, nggak terlihat ya. Mungkin bisa dibayangin, kalau aku ini ranjangnya bisa ditempatkan di sebelah sini idealnya ya. Ke sini, di sini untuk nggak usah televisi lah ya, televisinya biar di luar aja, biar bisa kumpul-kumpul. Nah, di sini mungkin bisa ditempatkan untuk custom meja kayak yang kamar tidur tadi. Tapi AC-nya udah include kok, jadi nggak perlu repot-repot untuk pasang, rempong banget. Nah, ini kamar tidur utama yang aku bilang spesial karena ini hampir 2 kali lipat besarnya dibandingkan dengan yang sebelumnya. Ada dedicated walk-in closet. Ini request para customer-customer yang lihat show unit sebelumnya kepengen punya area wardrobe itu di dalam kamar. Jadi jangan kamar tidurnya itu kalau mau ambil baju itu ke kamar sebelah ya. Ini lebih enak dan udah di custom semuanya full dari bawah sampai atas. Tuh, kalau dibuka lampu LED stripnya itu nyala. Bisa buat jas-jas ataupun gaun-gaun. Ini untuk koleksi-koleksi tas ya. Meja riasnya di sebelah sini. Kacanya pun ini ukirannya sama ya, modern oriental, lekukan-lekukannya ini sama dengan yang di kamar mandi sharing tadi. Nah, ini untuk area prianya mungkin di sini ya. Tuh, storage-nya juga banyak. Ini aku kasih lihat karena nanti yang beli itu dapat semuanya, nggak ada yang di take out. Jadi mendingan langsung lihat sendiri. Dan ini soft close semuanya. Ini bisa dibuka semua ya. Bisa dibuka semua, bisa dibuka. Jadi pastinya muat ya.
Dan dindingnya ini udah full wallpaper ya kalau di kamar utamanya. Ini untuk lantainya sendiri juga udah pakai kayu vinil kayak gini. Dan warnanya juga nggak norak, setema, setone, dan ini bakal timeless. Ya, wallpapernya full sampai ke sini, dan ini kamar mandi dalamnya. Kurang lebih sama dengan kamar mandi yang sharing tadi, dan ini sepertinya lebih lebar sedikit di bagian area sini ya. Nah, ranjangnya ini muat untuk king size bed ukuran 180 kayak gini, bisa muat untuk meja nangkas kiri kanan. Backdropnya ini udah dapet semuanya, keren sih. Jadi konsisten ya, ini nggak sembarangan comot-comot interior. Ini dipikirkan di konsep matang-matang dan supaya yang beli itu merasa worth it. Dan menurut aku ini paling worth it dibandingkan show unit sebelumnya. Jadi jangan nyesel kalau yang udah beli, mending nambah aja. Dan ini sharing balkoninya. Ini sharing dengan kamar tidur anak yang pertama tadi. Seperti ini ya, cukup lebar juga. Lebarnya juga sama dengan yang balcony living room tadi. Dan view-nya ini mungkin slightly lebih better karena lebih lowong ya, full ke area sana dan bisa lihat sampai ke Surabaya Barat ya. Jadi kalau di Maijen Sungkono, HR Muhammad lagi macet kayak ini jam 4, kamu bisa ngeliatin mereka di sini ya. Atau apalagi malam-malam itu perpindahan dari sunsetnya kelihatan di sini ya. Kamu bisa menikmati pemandangan, bagus banget. Kota Surabaya terlihat dengan sempurna kalau di Sky Residence Ciputra Ulum. Ngomongin apartemen nggak lengkap kalau nggak lihat fasilitasnya. Ini aku di lantai 7, tempatnya semua fasilitas dari Sky Residence ada ya. Jadi ada kids playground di sebelah sana, ada function room di sebelah sini, ada sauna, jacuzzi, gym, area swimming pool, barbecue, dan juga lobby lounge tempat kita bisa work bersama kolega ya. Dan di sini juga direct access ke mall, jadi ke lantai 3 itu turun langsung ke area food court dan juga cinema XX1. Sky Residence dengan luas 140 meter persegi itu cuman satu unit yang tadi aja ya. Harganya mulai 3 miliaran udah lengkap dengan full perabot. Ini di tengah kota, jadi cocok banget buat second home kamu di Surabaya. Untuk janjian survei dan konsultasi bisa kontak Sebastian Tan Putra, STP, di nomor di bawah ini. See ya!